Tentu kami ucapkan banyak terima kasih dari Bapak BPHN Kemenkumham karena hari ini bisa hadir dan sebentar lagi akan menyambut rekan-rekan parlementer yang bertemu pengadilan, sehingga kami memberikan waktu dan kesempatan bagi beliau untuk bisa nantinya bisa memberikan sepertinya paralegal sekaligus nantinya kita belajar paralegal ini secara yang kedua, bahwa harapan dari kami dalam proyek ini bisa saling bersinergi antara lembaga hukum, Kanwil Jawa Timur, juga BPHN. Kami mohon izin, kami ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kerjasama sehingga hari ini kita dapat berkumpul ataupun kami bisa bersalam secara langsung meskipun secara online. Harapan dari kami LBH Makassar, semoga nanti ke depan kami bisa sambung silaturahmi nantinya ke BPHN Kemenkumham. Mohon izin Bapak Masman atau Bapak Penyidik, ini salah satu bentuk pertemuan awal kami, semoga nantinya bisa berkelanjutan. Juga dari Kanwil Jawa Timur yang sampai saat ini sudah menjadi kami karena lembaga kami adalah lembaga yang terafiliasi sehingga tujuan ataupun bagaimana kami tetap ada di Kanwil Jawa Timur. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman sekalian pelajaran paralegal. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan kami nyatakan saya Abdul Somad dari Ketua LBH Pengadilan. Kami buka pendidikan dan pelatihan paralegal maupun sekolah keadilan angkatan 12 kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Somad yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan hari ini dan pendidikan dan pelatihan paralegal. Kemudian sambutan selanjutnya yakni akan disampaikan oleh Kepala Pusat dari BPHN Kemenkumham yakni Bapak Hasanul Farid SH MH CPN. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya terdengar dengan baik, Bapak dan Ibu? Terdengar, Pak. Dengar jelas, baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera, nama budaya untuk kita semua. Saya Mas Hanurpian, mewakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Profesor Widodo. Yang terhormat, Bapak Abdul Somad, Ketua LBH Rumah Keadilan Malang, Jawa Timur, ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur atau yang mewakili seluruh panitia dan seluruh peserta. Ya. Di weekend pagi hari ini menyempatkan dirinya untuk hadir pada pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh LBH Rumah Keadilan Malang, Jawa Timur. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, terus diberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul ya berdasarkan dengan niat dan keyakinan kita untuk kita menjalankan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 berkaitan dengan bantuan hukum.
Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf terlebih dahulu kepada Ketua LBH Rumah Keadilan Malang Jawa Timur, Pak Abdus Somad. Ya. Kemarin WhatsApp ya, tadi baru diingatkan oleh rekan saya Pak Ihan Paralegal gitu. Dan saya respon WhatsApp-nya sekaligus pada pembukaan pagi hari ini. Pak Abdus Somad, terima kasih. Silakan untuk tetap dijalankan pelatihan paralegal ini, sementara surat persetujuan untuk pelatihan paralegal ini sudah berada di meja kepala PHN. Cuman karena satu dan lain hal, ya, ini kita tunggu penandatanganannya oleh beliau. Begitu. Secara prinsip kami sudah memberikan rekomendasi untuk bisa ditindaklanjuti seperti itu. Ketua LBH Rumah Keadilan Malang dan juga rekan-rekan sekalian, program bantuan hukum ini sangat kami apresiasi kegiatan yang sesuai dengan perjanjian kerja atau kontrak setiap tahunnya. Yang mana perjanjian itu berisikan pelaksanaan litigasi dan non-litigasi. Namun ada kewajiban-kewajiban lain yang diatur di Undang-Undang 16/2011, yaitu berkaitan dengan peningkatan kapasitas bagi anggotanya. Dalam hal ini adalah paralegal, gitu. Nah, kita sangat mengapresiasi bagi organisasi pemberi bantuan hukum ya, yang memberikan peningkatan kapasitas tersebut sesuai dengan Permenkumham nomor 3 tahun 2021. Karena tidak ada peraturan lain ya yang mengatur mengenai paralegal kecuali Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 dan juga peraturan pelaksanaannya hingga Permenkumham nomor 3 tahun 2021. Kami Kementerian Hukum dan HAM terus memberikan penguatan bagi entitas-entitas selain advokat, khususnya paralegal, untuk semakin kuat. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kami berkoordinasi dengan Kementerian Desa, dan bahkan ke Mahkamah Agung begitu. Untuk peran paralegal ini menjadi peran yang sentral, terlebih menjadi garda terdepan dalam setiap penyelesaian perkara. Kami dalam naskah akademik penyusunan perubahan rancangan undang-undang bantuan hukum, jadi saat ini tahap perubahan RUU bantuan hukum, bagaimana bantuan hukum ini tidak menjadi hal utama hanya dilakukan oleh seorang advokat. Tetapi bagaimana ada peran untuk seseorang yang membantu advokat tersebut. Karena kita ketahui ya, advokat ini sudah walaupun sangat banyak sekali ya, ada organisasi bantuan hukumnya juga sangat banyak, terdapat Peradi 1, 2, 3 ya. Lalu ada KAI 1, 2 begitu ya. Lalu ada Peradin 1, Peradin 2 dan banyak sekali dengan nama-nama yang baru begitu ya. Menjadikan jumlah advokat secara kuantitas itu sangat banyak begitu ya. Namun secara persebaran itu pun belum merata. Sampai ke level masyarakat desa atau komunitas. Maka dari itu harus ada solusi atau jembatan untuk menyelesaikannya. Ya, kita buat legitimasi orang, ya tidak diwajibkan mereka adalah seorang sarjana hukum, kita berikan kompetensi bagi mereka untuk menjadi seorang paralegal melalui pelatihan yang Bapak Ibu atau adik-adik teman-teman semua
abang-abang yang berada di tempat itu mengikutinya selama 3 hari atau 18 jam. Nanti akan diikuti adanya aktualisasi selama 3 bulan. Setelah itu kita berikan sertifikasi langsung dari Kementerian Hukum dan HAM. Sertifikasi tersebut ya diikuti pula dengan identitas non-akademik yang dapat disematkan setelah lulus, ya dinyatakan lulus oleh Ketua LBH Rumah Keadilan, dapat disematkan identitas non-akademik di belakang namanya dengan status CPLA, Certified Paralegal of Legal Aid, seperti itu. Ya. Maka dari itu kita membutuhkan peran paralegal, namun paralegal yang bukan parabegal. Jadi paralegal yang berkompeten, ya, dan memiliki legitimasi dari Kementerian Hukum dan HAM dan juga organisasi pemberi bantuan hukum untuk terus berkolaborasi, ya, dengan struktur yang ada di organisasi bantuan hukum tersebut. Kami sekali lagi, terutama saya yang menghadiri pembukaan ini, walaupun secara hybrid, mengapresiasi apa yang diselenggarakan oleh Ketua LBH Rumah Keadilan Malang, Jawa Timur. Dan mohon diikuti secara serius agar tidak ada waktu atau materi yang terbuang dengan sia-sia. Saya mohon maaf belum bisa jumpa secara fisik, walaupun sama-sama berada di Jawa Timur. Posisi saya berada di Surabaya, pukul 9.50 saya sampaikan untuk menjadi pemantik bagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua untuk mengikuti tiap materi yang diselenggarakan oleh LBH Rumah Keadilan Malang. Demikian, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian selanjutnya kita memasuki acara inti, yakni agenda pemaparan dari para pemateri kita untuk hari ini. Untuk hari ini yakni pemaparan materi yang pertama terkait pengantar hukum dan demokrasi yang akan disampaikan oleh pemateri yang bernama Dr. Messi Dwi Prasetyo, SH.MHum, dengan fasilitator materi pertama yakni Muhammad Ilham Fatahillah SH. Dihimbau kepada rekan-rekan sekalian untuk memakai name-tag-nya. Sudah. Kemudian selanjutnya untuk dihimbau kepada rekan-rekan sekalian agar memperhatikan dengan seksama setiap materi yang akan disampaikan, karena setiap materi yang disampaikan akan ada penugasan. Jadi teman-teman harus dihimbau untuk mendengarkan dengan baik. Baiklah, langsung saja akan saya sambut yakni fasilitator pemateri pertama, yakni Mas Muhammad Ilham Fatahillah SH. Kepada Mas Ilham, waktu dan tempat dipersilakan. Dan sini saya memperkenalkan selaku fasilitator yang mana pada menjadi awal sehingga kita tentang pengantar hukum dan demokrasi. Adapun pemateri yang akan mengisi nantinya adalah Pak Mesty Dwi Prasetyo. Pak Mesty Dwi Prasetyo ini merupakan salah satu pengajar di Universitas Brawijaya pada kompartemen hukum tata negara. Tapi
teman kami juga masih dalam perjalanan. Jadi panggilannya coba kalian dengan untuk mingguan. Nah, untuk pertimbangan teman-teman sudah mengisi kuesioner apa namanya prioritas kan? Mungkin bisa terlebih dahulu ya Mas, yang itu. Untuk materinya bisa dilakukan. Set nih. Jadi, baik, selamat pagi teman-teman sekalian peserta pendidikan dan pelatihan paralel, bahwa hari ini teman-teman sudah masuk pada agenda materi yang pertama. Tentu di sini dari panitia sudah menyediakan pretest. Harapannya teman-teman sekalian itu bisa dibaca, dicermati, sehingga nanti ketika sudah penyampaian materi sudah selesai, jawabannya ada di situ, dan nanti teman-teman kirim. Itu salah satu bentuk kinerja dan evaluasi dari rekan-rekan untuk melihat komitmen atau tanggung jawab dalam proses pendidikan pelatihan paralel. Oke. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, bahwa teman-teman sudah mendengar secara langsung berkaitan dengan sambutan dari BPHR, sehingga pentingnya paralegal ini, teman-teman ini beda ya. Ngerti nggak? Ada yang ngerti paralegal itu apa? Oke, teman-teman, kita kasih pemahaman dulu. Oke, yang ngerti paralegal itu apa, teman-teman?
Coba. Ada yang satu silakan kewajiban apa Pak? Oke. Ya, Setahu saya ya. namanya siapa Mas? Nama saya Agung. Siapa? Aku langsung. Agung. Ya. Siap, Mas Agung. Setahu saya, pengalaman saya, Pak Wekan adalah seorang yang terampil atau yang ahli di bidang hukum yang tugasnya membantu seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum. Gitu. Ya. Jadi asisten apa dengan juga? Susah. Oke. Ada ini ya, kalau namanya siapa? Suprapto. Siapa? Ada ya? Pratana, Siahan. Ada. Ada ya? Febrianto, Pratana, Siahan. Ada. Ada kan? Tapi ada. Gak ada ya? Hari ini gak ada ya? Kurang tahu ya. Baik, kita lanjut. Jadi para legal ini teman-teman sudah disampaikan dari BPN bahwa teman-teman itu istilahnya nanti ketika sudah lulus menjadi pelayan para legal ini menjadi bagian dari LGH. Tentu untuk mengeluarkan sertifikat dari BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka itu ada yang namanya aktualisasi. Jadi aktualisasi itu menjadi salah satu bentuk keaktifan ataupun pengimplementasian apa yang sudah dilakukan ataupun yang sudah melaksanakan pelatihan itu para legal. Jadi masa aktualisasi itu Jadi masa aktualisasi itu 3 bulan. Sehingga dari aktualisasi itu kami melaksanakan proses penilaian. Ini beda ya dari pendidikan pelatihan dan ataupun pelatihan biasa. Itu kan pelatihan biasa sebenarnya dalam sertifikat. Itu beda. Kalau yang tidak para legal pemimpinan ini. Norma ini sudah diakui nanti ketika lulus nanti aktualisasi. Jadi sertifikatnya ini bukan dari kami yang mengeluarkan, tapi dari Nah, bagaimana peran dan bantuan hukum di rumah kami dan kami membuka masa aktualisasi ini 13 sehingga teman-teman yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan hukum ataupun yang nantinya berkaitan dengan materi-materi yang kita berikan kepada masyarakat itu menjadi salah satu komitmen. Komitmen tidak sanggup nggak? Kalau tidak sanggup, kalau tidak apa? Perjuangan sertifikat kalau menunjukkan barang kan? Dua-duanya ya. Jadi setelah sertifikat tidak ada nanti ya hilang ya kan. Nah hari ini teman-teman ini kita melaksanakan pendidikan pajak baru. Itu ada 2 waktu. Yang pertama minggu ini kan dari minggu 2 ya, sudah 2 dan minggu ketiga. Harapan dari teman-teman ini pesertanya ada berapa? 22 berapa mas? Ada 20 ya? 20 ya? Jadi ada 5 orang ya. Jadi kalau itu ada bisa 4 lagi ya teman-teman.
Oke, saya harap kepada rekan-rekan sekalian kami sampaikan bahwa angkatan sekolah keadilan antara 13. Saya minta kepada teman-teman ini untuk menjadi salah satu tokoh ataupun kepala guru maupun ketua kelas teman-teman yang sampai hari ini hadir, ya Pak, hadir terserah dari teman-teman siapa yang ditunjuk, monggo nanti koordinasinya nanti sama ketua jika ada apa saja yang mau monggo teman-teman. Saya kasih kesempatan karena ini adalah pertemuan pertama. Kalau memang nantinya teman-teman tidak ada ketua kelas atau kepala guru nanti malah berantakan. Ya, monggo teman-teman. Di sini juga ada dua yang berboleh besar, yang boleh sama aku di sini apa tidak ya kalau keamanan sehari itu tidak saya penting nasional. Oh dari mbak ada apa mbak cewek ini ada 4 ada 5 ya monggo kami minta satu juga satu menjadi tokoh monggo teman-teman sehingga ini bukan ini ya bukan tunjuk-tunjuk ya tapi apa namanya menyampaikan komitmen dan tanggung jawab untuk memimpin teman-teman sekalian ya monggo yang berniat atau punya komitmen yang ada lagi teman-teman Ayo, perempuan. ayo perempuan nanti ini belum namanya siapa gede pak gede buat harus dulu gede ini besar ya gede itu besar ya bisa jalan monggo dari yang cewek ayo teman-teman Ayo, perempuan. nanti setelah waktu istirahat teman-teman nanti menteknya itu dapat stempel ya stempel satu nanti ada rekan-rekan dia yang dijaga oke teman-teman kita teman-teman Ayo, satu ayo, anaknya perempuan terdepan. Ada salah. oke teman-teman nanti kita memberikan materi pertama sudah datang diharapkan untuk saling berjumpa kalau ini sudah Oh ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya belajar sama para guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada sesi materi pertama saat ini kita akan berdiskusi terkait tentang pengantar hukum dan informasi. Yang akan kami oleh Bapak Rizky yang beliau adalah salah satu dosen pengajar di Universitas Brawijaya pada Departemen Hukum Tata Negara. Di negara Bapak Rizky di perjalanan. Harus pakai ini atau enggak usah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat. Di pelatihan paralegal sekolah keadilan. Jadi SK ini sudah menjadi 14 tahun lebih di sini. Kebetulan kalau saya sama Mas Ilham ini kan beda generasi jauh gitu ya. Sangat jauh beda generasinya, apalagi sama-sama teman-teman yang baru hadir pada pagi hari ini. Di perkuliahan, di pelatihan ini ya, saya pertama datang di paralegal SK ya, sekolah keadilan. Selama ini ya kebanyakan ya dosen-dosen di Fakultas Hukum UB yang banyak di sini. Nah, sebelum itu juga Fakultas Hukum UIN ya, pengajar juga di sana. Rata-rata beberapa pengajar profesinya advokat dan teman-teman mahasiswa yang sama bergerak di LPH rumah keadilan. Tapi sudah dikenalkan nama saya Messi. Baju saya 5 tahun yang lalu yang ternyata masih cukup. Lebih ya 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu. Beda di perut aja. Ini dari mana saja yang ada di sini? Yang dari UB yang katakan 1, 2, berarti sudah kenal saya. Yang dari UIN ada 1 aja. Banyak punya ini juga. Unmar, enggak. Direktural biayanya dari Unmar ya. Kemudian dari Unisma ada. Ada bagi taksiran nggak satu keluarga. Ini hanya masalah formalnya ada di Unisma. Tidak apa. 1. Kemudian mana lagi? STIH, Wisma Dana. Sudah, berarti yang belum kita sebut apa? Oh hijau, KMM, ya, Fakultas Hukum Saudara kalau sama UB di dosennya. Karena dulu itu dosennya UB ngajar di UMN, sekarang sudah tidak lagi karena tidak diperbolehkan sama UB. Jadi di pelatihan ini ada banyak materi yang kemudian disampaikan karena masing-masing adalah berbasis hukum. Saya kira saya juga tidak akan memberikan terlalu banyak bagaimana sebenarnya pengantar hukum dan demokrasi. Yang jelas bahwa yang ingin saya sampaikan, ketika kita bergerak di dalam satu ruang-ruang penegakan hukum, ini sangat jauh berbeda pada ruang-ruang kuliah yang saudara-saudara temukan para legal ini nantinya. Apa yang ada di dalam teori hukum di dalam ruang kelas itu yang pasti berbeda. Kalau di Fakultas Kedokteran diajari bagaimana cara menangani orang yang sakit. Kalau di Fakultas Hukum di dalam ruang perkuliahan itu hanya dijabarkan bagaimana hukum yang sehat. Sehingga bagaimana cara menangani hukum yang sakit. Jadi tantangan tersendiri bagi aktivitas paralegal yang ada di rumah keadilan. Teori kita sudah banyak di kampus.
maksud saya, kenapa kita beramai-ramai mendirikan LBH Rumah Keadilan? Karena ternyata praktek dan teori sangat jauh. Mungkin prosedur formalnya itu sama, tapi realisme hukumnya ini berbeda. Bagaimana teknik bernegosiasi, bagaimana memediasi, bagaimana kemudian bahwa mempengaruhi kebijakan tidak semudah yang kita bayangkan. Itu akan dibutuhkan mental yang lebih untuk para PKI. Saya sampaikan bahwa di sini dibutuhkan mental yang lebih. Contoh yang sederhana. Sudah ada yang pernah KKN? Ada, angkat KKN. Oke, ketika dikenalkan keluarga ada dari fakultas pernah ya? Dikenal bagi fakultas. Masyarakat menilai bagaimana? Semuanya dianggap paham, mahir, dan menjadi sumbernya di level hukum. Ya, merasakan itu ya, ketika hidup di masyarakat. Padahal di antara kita, sesama sarjana hukum atau sesama yang ada di fakultas hukum, kita biasakan. Tapi begitu kita terjun di masyarakat, persepsi publik bermacam-macam. Kenapa publik kemudian mempersepsikan ketika saudara-saudara terjun di masyarakat punya ekspektasi yang kasus pertanahan, ya kan, waris, yang itu pengetahuan-pengetahuan sederhana dan standar di kita yang kita pelajari sehari-hari, tetapi itu menjadi pengetahuan dan pengalaman penting yang luar biasa. Jadi pengantar hukumnya di kampus dan pengantar hukumnya di paralegal, saya dari sisi realisme. Ayo, yang sudah KKN merasakan itu. Jangankan itu ketika saudara-saudara pulang rumah, ada tetangga saudara yang punya masalah, ditanya enggak? Nek sampai besok jawab, masa urusan hukum gak bisa? Iya beban tau. Padahal kita ya juga masih belajar. Dianggap saudara tahu, jangan KKN tangga, pasti datang. Ibu yang di lobi ibunya dulu atau bapaknya dulu. Pak, anak jenengan kan sekolah di fakultas hukum, saya punya masalah ini gimana? Dan sekolah untuk semester 1 muncul ditanya itu. Ya apa enggak? Ya, itu realisme hukumnya. Itu kenyataan yang dihadapi oleh kita semua. Itu masalah yang berkaitan soal individual. Pernah nggak menghadapi yang public case? Tahu public case? Ya, jadi harus dibedakan soal waris, soal waris, perceraian, narkoba, macam-macam itu individual. Soal kemudian bahwa ternyata bahwa soal sengketa pemerintah dengan masyarakat soal tanah itu masuk di dalam public. Ada persoalan HAM di sana itu public, lingkungan hidup itu public, pendidikan tidak bisa masuk sekolah, jembatannya tidak punya jalan, nggak dibangun itu public, itu yang dihadapi. Maka kemudian nanti gambaran umumnya ini bahwa akan masuk dalam litigasi atau masuk di dalam litigasi itu termasuk pilihan hukum insting yang tidak ada di dalam hukum yang ada di seni yang ada saja di Singapura. Karena ini materi dari BPAN ya. Jadi kami dipantau oleh BPAN. Materinya saya harus sampaikan. Saya harus sampaikan karena dipantau oleh BPAN. Jujur ya. Oke. Jadi harus saya sampaikan.
Jadi mengapa kemudian bahwa para legal kita itu mendasarkan diri pada semua harus pada koridor hukum? Karena kita ini adalah negara hukum. Di mana bisa kita temukan bahwa pilihan kita adalah negara hukum? Secara teoretiknya adalah bahwa negara hukum itu terbagi dua. Ada rule of law dan ada res stat. Ini harus kita kenal di sini. Ada yang S2 di sini? Oke. Ada lagi? Pemahaman ini mestinya sudah tuntas. Semester 6? Iya. Semester 6. Ini genap berarti ya? 6. 8? Oke, sip. Semakin tinggi, semakin apa? Tapi harus diisi dengan kata. Jangan semesternya aja ada didikan. Jadi kita tahu bahwa sistem hukum kita ada dua. Satu Anglo-Saxon, satu civil law. Apa bedanya Pak civil law sama common law di dalam konsep negara hukum? Kalau res stat itu kan hidup di dalam civil law. Pendekatannya peraturan perundang-undangan, administratif. Ya. Kemudian rule of law. Ini ada di common law. Anda coba lihat Inggris, coba lihat Amerika kan. Tokohnya siapa? APDC. APDC ini maka sistemnya berbeda antara civil law dan rule of law. Kalau civil law dia bersifat revolusi. Kenapa? Kita bisa mengubah masyarakat dengan menyelesaikan peraturan perundang-undangannya. Begitu peraturan perundang-undangan bilang A, maka masyarakat akan semua. Saya ingatkan pelajarannya Roskupon di PIH semester. Hukum adalah untuk melakukan proses perubahan sosial. Dia bisa revolusi. Tapi kalau rule of law sifat hukumnya dia lebih bersifat evolutif, perlahan. Makanya ada tokoh yang namanya APDC. Soal jurisprudensi dan sebagainya akan ada di ranah batinnya adalah rule of law. Sama-sama konsep negara hukum. Kita harus mengenal dulu karakteristik kita. Nah di Indonesia bagaimana Pak? Karakteristik kita lebih pada konteks yang rule of civil law atau yang cenderung dengan dinamakan dengan korek. Hukumnya harus ada dulu karena pendekatannya administrasi. Makanya saudara-saudara kenal masih mengapa harus ada isu hukum. Pendekatannya peraturan perundang-undangan. Karena mindset kita adalah mindsetnya pendekatan adalah prestan. Boleh ada yang tidak bersepakat dengan saya. Karena ketika saya mengajarkan ilmu peraturan perundang-undangan, mau nggak mau suka nggak suka ya pendekatan kita prestan. Negara hukum yang berbasis dengan civil law. Kan pertanyaannya selalu kalau nggak diatur bagaimana Pak? Nah, kan gitu ya. Melanggar atau tidak? Berbeda dengan rule of law, nggak ada aturannya, tapi kan ada jurisprudensinya yang kemudian itu berproses di sini. Paham ya ini? Karena karakteristik kita adalah perbaikan. Kenapa para legal harus mengenal itu? Berarti adalah ketika mempelajari satu kasus, maka kemudian harus berbasis pada regulasinya yang berbasis peraturan perundang-undangan yang jadi itu modal bagi para legal yang ada. Anda nggak baca, nggak bisa. Begitu ada kasus, nggak bisa dengan cara mazhab Nawawiyah. Nggak bisa. Pak, kasus sengketa ini, sengketa tanah, berarti Anda baca agrariannya, baca hukum administrasinya, baca hukum pemerintahannya, baca dulu aturannya, pendekatan hukum.
Jadi jangan pendekatan yang ngawuri yang memberikan advice tanpa tahu dasar. Oh, ini yang berbeda paralegal yang berbasis hukum dan paralegal yang berbasis hukum. Mindsetnya harus, konsepnya dari mana? Dari rule of law dan regs. Jelas atau belas? Jelas. Ya, silakan. Saya berarti Indonesia itu menganut positivisme ya. Iya, karena basisnya adalah Jadi Pak, saya tanyakan itu kalau misalnya kita berbasis positif, ya Pak, jadi Pak. Kalau kita misalnya melakukan penafsiran gitu Pak, satu peraturan. Kalau kita misalnya menemukan kok di peraturan kok ada celahnya kok nggak benar gitu kan, kalau kita bisa jadi paralel itu gitu. Nah, itu ada yang namanya penalaran. Di dalam ilmu penalaran hukum nanti kita pelajari bahwa ilmu yang hukum sebagai ilmu yang sebenarnya. Di dalam penalaran hukum kita akan dapatkan bagaimana cara berargumentasi, cara melakukan penafsiran hukum. Itu kita tuntaskan nanti pada saat proses magangnya. Pada saat proses selanjutnya. Aktualisasi ya. Itu aktualisasinya. Itu ya Mas. Oke ya, bisa dipahami. Oke. Clear sampai di sini. Indikatornya perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, kebenaran, mengejar kesusilaan, mengejar keindahan, mengejar keadilan. Makanya kemudian kita ada kepastian hukum, teori yang selalu kita pakai. Ada teori keadilan dengan berbagai banyak hal yang seperti ini. Kadang benturan-benturan di lapangan bahwa apa yang kemudian kita idealkan harapan regulasinya berbeda dan ekspektasinya juga sangat tinggi dan faktanya benturan temboknya juga kuat. Ini yang harus kita pelajari dan harus kita jadi konsentrasi. Lanjut. Lalu bagaimana konsep kita tentang negara, konsep negara hukum kita? Anda baca di pasal 1 ayat 1, ayat 2. Ayat 3. Pasal 1 ayat 3 itu bagaimana sesungguhnya bahwa kita mencanangkan diri dalam konstitusi kita bahwa kita adalah negara hukum. Maka sesuatunya itu harus disandarkan pada hukum. Sehingga hukum menjadi bagian penting dalam ranah berpikir, mindset berpikir sebagai paralegal yang ada di LBH Rumah Keadilan. Dulu saya pernah ikut, kalau istilahnya di LBH YLBHI, pernah dengar YLBHI Kalabahu. Kalau kita namanya sekolah keadilan. Metode dan cara kurikulumnya ini berbeda. Eranya karena beda. Kalau saya ikut Kalabahu di era tahun 99 tahun 90-an, itu berbeda dengan kurikulum Kalabahu dan sekolah keadilan yang era sekarang apa beda. Dulu adalah basisnya ketika kita ada dalam sebuah rezim pemerintahan yang totaliter zaman Orde Baru. Hukumnya minim, tapi represivitasnya kuat. Tapi konstruksi hari ini pasca reformasi, hukumnya, regulasi hukumnya kuat. Basisnya ada di situ. Maka keahlian di dalam melihat konteks hukumnya kita juga harus kuat. Itu berbeda untuk bisa mengatakan. Kalau dulu banyak masalah. Kalau hari ini pintar-pintaran kita di dalam membaca, menganalisa konstruksi hukumnya bagaimana, itu menjadi bagian kekuatan real kita di dalam melakukan advokasi.
bagi para lain. Ada advokasi kebijakan, ada advokasi litigasi dan non litigasi. Nah, itu kira-kira. Jadi pasal 1 ayat 3 itu kita adalah bagian dari mentaktiskan diri, memberikan satu fondasi dasar bahwa kita adalah negara. Jadi ketika ada klien datang, di sini dulu posnya Rema ya. Ada yang tahu kan? Rema yang membuka posnya di sini. Jadi Pak Vito ini saya ngomong ini. Ini kan internal aja ya. Bagaimana 135 nyawa tercampur dalam tragedi Kanjuruhan. Orang yang datang, keluarga, simpatisan, semuanya emosi. Yang emosinya luar biasa. Pertemuan kita tetap apa? Apapun seberat apapun kasusnya, seberapapun masa, seberapapun hebat tekanannya, fondasi kita tetap regulasi atau peraturan perundang-undangan. Seminggu pertama, 2 minggu pertama setelah tragedi itu itu luar biasa. Sosiologi semua yang berubah kita. Tidak ada yang menyiapkan langkah hukum. Kita ambil inisiatif mengambil langkah hukum. Karena pendekatannya dari sana untuk dalam proses pencarian Komnas HAM ke sini, Ombudsman ke sini, ya semua lembaga, beberapa lembaga negara ke sini. Ya, pendekatan kita sehingga ada kronologisnya, ada buktinya, ada buktinya, langkah hukumnya bagaimana sesuai prosedur hukumnya. Kira-kira ini. Jadi proses pendekatannya. Mindset kita arahnya ini. Jangan kemudian bahwa teman-teman fakultas hukum lupa tentang dokumen-dokumen hukum yang berlaku. Penalaran hukum itu penting praktek. Nanti saudara-saudara jadi advokat, jadi pengacara, sama ya. Jadi konsultan hukum sama juga. Konsultan hakim, notaris, jaksa, hakim, argumentasi dan penalaran hukum. Ya, lanjut. Nah, kenapa kita juga harus mempelajari dalam situasi ini apa hubungannya negara hukum dan kemudian adanya negara demokrasi. Salah satu ciri penting dari negara demokrasi itu adalah adanya menganut paham negara hukum. Pemilu yang sedang terjadi kemarin juga menjadi bagian dari ranah kita. Karena demokrasi. Tanpa demokrasi, apa ciri negara demokrasi? Kesetaraan di mata hukum. Itu salah satu ciri negara demokrasi. Yang lain apa? Ini bisa dibaca, yang saya sampaikan bisa dikata atau langsung dimasukkan ke dalam video. Nanti diaktualisasi bagaimana cara agitasi dan propaganda. Kita ajarin pergerakan massa, wis bahaya itu namanya agitasi dan propaganda. Ilmu itu apa penting Pak? Untuk praktek besar dan praktek kecil. Praktek kecilnya untuk cari contoh. Tapi yang belumnya apa contoh kecilnya dalam konteks agrikultur. Ini juga benar lah. Ya, sorry, nggak ada sana ini. Bukan ini yang contohnya untuk mendekati lawan jenis Anda dari pacar. Anda kan pasti berpenampilan menarik dan sebagainya. Terus ada yang cara pendekatannya injeksi otak, minjemin buku, ya. Kemudian merasa bahwa dengan cara apa saya
untuk menarik perhatiannya dengan memunculkan semua kapasitas intelektualnya. Padahal itu keliru. Untuk mempengaruhi orang itu bukan di sini dulu, tapi di mana? Rebut hatinya, baru pengaruhi pikirannya. Makanya kalau orang sudah jatuh cinta, disuruh pacaran wae, kerja PR, kerja dia malu karena hatinya sudah direbut. Makanya dalam advokasi layanan rebut hatinya baru pengaruhi dalam menguasai orang itu propaganda. Nah, demokrasi itu jalannya adalah jalan politik. Masih yang baik masing-masing dan sebagainya itu pengalaman secara. Karena demokrasi kemudian turunannya ke politik. Apa itu istilah politik adalah cara untuk meraih sesuatu kekuasaan. Itu definisinya. Nah, karena kemudian politik itu persepsi. Nah, kemarin cara kampanye ini kan berbeda-beda. Ada yang cara propaganda intelektualitas yang ditekankan, ada yang coket-coket saja. Nah, ini semuanya adalah metodologi yang jangan salah. Lupa metodenya itu cuma coket-coket, ya karena dia sedang berebut, tapi tidak politik cara. Dalam kacamata hukum bagaimana? Tidak melanggar hukum. Yang lain kemudian dengan pencalonan visi misinya, dia pengaruhi pikirannya, artinya nggak terebut. Dipilih suara artinya nggak. Ini saya contohkan yang sebenarnya nyambung ya. Kenapa kemudian ruang-ruang demokrasi? Karena kita hidup di dalam ruang demokrasi yang begitu luas. Ketika demokrasi, ya kita harus siap. Siapapun proses politik, proses demokrasi yang menang itu ya. Tetapi bahwa ada ruang demokrasi dan hukum, maka itu adalah menjadi ruang bagaimana hukum menjadi aturan main dari pelaksanaan demokrasi. Itu saja sebenarnya. Kampanye juga boleh. Kampanye pakai visi misi boleh. Ini soal metode. Akhir yang terakhir menang siapa? Nah, itu hukum yang menjadi panglima. Sehingga demokrasi berjalan baik dalam kerangka negara hukumnya. Kok bisa ya kok menang? Nah, karena ada yang bertanya gitu masyarakat. Pertama pertanyaan ini kalau populasi negara yang tanya. Kok malah yang menang yang hanya modal? Kenapa ya kemudian bisa menyampaikan ini tambah? Karena salah di dalam proses pendekatan dan agitasi propagandanya. Satu nembak hati, satu nembak pikiran. Padahal teorinya adalah rebut hatinya. Mari kita oke, siap. Ibu bahaya ini. Rebut hatinya bagus sekali pikiran. Capek, pintar baik. Ini aktualisasi ketemu. Ya, lanjut. Nah, ini juga bahwa kita tahu yang sangat sensitif bahwa negara kita itu pluralisme luar biasa. Suku, agama, warna kulit, ya, apalagi yang menjadi perbedaan bahasa antara ormas. Oh, kalau ormas beda, itu kan kita. Soal ras saja, sebuah agama ini bisa menjadi pemicu dalam proses-proses penegakan hukum yang ada. Panglima kita para legal, ketika persoalan ras muncul, persoalan keagamaan muncul, persoalan ini muncul, maka yang dipegang
ketentuan adalah norma. Bagaimana kemudian menjelaskan kepada Kalimantan dulu. Oh, Kalimantan. Oh, Papua. Cara keluarga kita itu bang. Jadi itu situasi yang ada belum. Lanjut, yang sebelumnya ini tadi. Nah, ini ada pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Persoalan-persoalan yang cukup besar hari ini, terutama di Jawa. Nah, daya edarnya LBH Rumah Keadilan ini only Jawa Timur, jadi masih only Jawa Timur. Nganjuk, Kediri, Blitar, Pulau Ngagung, Jombang, Mojokerto, ya, Malang Raya dan sebagainya. Hampir separuh Jawa Timur daya edarnya Rumah Keadilan. Baik kemudian itu yang bersifat public case maupun individual case, baik yang kemudian itu kebijakan maupun yang privat. Ya, di daerah-daerah itu LBH RK. Kalau kasus berkaitan soal apa, waris, perceraian, apalagi ada yang individual itu standar yang memang harus kuat. Itu ibaratnya ya nasi lah, itu nasi. Tapi yang public case apa? Sengketa ini, sengketa itu dan sebagainya. Nah, lingkungan, persoalan lingkungan, masyarakat dengan pabrik, masyarakat dengan pemilik izin tambang dan sebagainya. Itu luar biasa. Kes-kes yang kita hadapi di public. Perdanya juga itu PKL karena legitimasi pemerintah dengan perda, bagaimana advokasi dia win-win solution kan gitu ya. Karena dasarnya adalah hak asasi manusia. Itu prinsip. Nah, dengan pluralisme hukum kita, masyarakat kita yang banyak bermacam-macam agama, dan sebagainya. Ini menjadi salah satu isu yang penting. Bagaimana sikap para leader di tengah? Di tengah maksudnya apa? Fundamentalnya adalah norma itu fundamental hukum. Ya, kita berpegangan pada norma hukum. Apa sulit misalnya kasus perundungan di pondok pesantren? Ada beberapa ya. Ini yang sensitif, kasus pencabulan oleh pengasuh konvent. Ini kan sesuatu yang dulu tabu. Tapi kan hukum memang harus kasus pendeta apa pencabulan dan sebagainya. Jadi kan sensitif karena mereka terpakai tentang tegakan kita adalah pada norma hukum. Nah, ini yang kemudian menjadi apa pedoman bagi para legal LBH Rumah Keadilan. Ingat bahwa meskipun langit butuh keadilan harus ditegakkan. Main-main ditaruh sipil terus lo lah begitu dikepung kita di LDR kayak sebelum caranya Pak Ilham dikepung kita era atau apa itu dikepung kita ya sudah kita hadapi. Kita punya prinsip semuanya. Kadang itu yang kita tolong lebih kaya dari kita, ya enggak? Gimana perasaan? Ya, real itu yang terjadi. Yang kita tolong lebih kaya dari kita. Kita masih dismin, tapi kok nolong kan gitu? Iya.
Dulu pada saat saya muda, ya saya masih belum punya apa-apa. Sekarang itu tidak punya apa-apa. Karena semua titipan. Ya, yang kedua apa? Yang kita tolong, yang kita advokasi kadang lebih tua dari kita. Ya, ya apa perasaan? Ya, lanang-lanang gitu. Minta advokasi lu enggak ngerti. Dari kita ya itu kita kandang. Karena kita punya perasaan. Kapan kita saatnya ngomong? Kapan kita isi? Pak, saya LBH ini cari pengalaman. Pengalaman kalau orang bukan dunia ibadah salah. Selesaikan dulu niat. Ya. Dulu itu pokoknya saya wis apa jalan saja. Kalau sekarang kan saya dapat apa kan jadi ceritanya. Itu sudah apa kepala kita dan pikiran hati kita udah di situ. Kalau saya belum punya prinsip, saya kasih dua orang tadi. Satu repot hatinya, selalu pikiran orang. Yang kedua, saya kasih moto di dalam pengalaman di diri saya untuk diri saya sendiri. Apa yang ada dalam pikiran saya dengan perbedaan yang seperti itu. Prinsip saya dari ini saya mau padahal saya juga punya masalah yang harus ditolong. Siapa yang menolong saya? Maka gantung dan pada yang jadi saya menolong orang hari ini. Masalah saya biar Allah yang selesaikan. Tapi yang ini karena yang selesai preparation di dapat jalan-jalan, terus setiap orang cepat dikasih ujian, dikasih cobaan, dikasih hukuman, ya enggak? Dia tak berbilang-bilang kalau itu apa? Hukuman. Kalau ujian dan cobaan itu pasti kita diharapkan naik kelas di kehidupan kita yang akan datang. Mau sarjana hukum harus komprehensif. Mau berarti apa? Ujian skripsi. Kan ujian dulu. Kita dari kelas 1 ke kelas 2 SMA untuk naik ke kelas 2 kan diapain dulu? Ada ujian ya semuanya. Kadang kan merasa bahwa orang begini, ya ini soal keyakinan akhirnya. Ini cara kita ruang kebatinan kita, pengalaman individual yang masing-masing orang atau pengalaman spiritualnya akan sangat berbeda. Ketika Allah memudahkan saya menyelesaikan persoalan orang, wajar. Saya selesaikan persoalan. Saya juga punya masalah. Yang padahal kadang itu hati kita pikiran kita kan. Tapi saya pasrahkan bahwa masalah saya Allah yang selesaikan. Tuhan yang selesaikan. Nah, yang punya hidup yang menyelesaikan masalah kita. Nah, itu pikiran tidak mungkin. Ini soal keyakinan. Ya, soal keyakinan. Ada dua rumus juga. Kalau satu ilmu hati, dua ilmu agitasi dan propaganda. Apalagi kita menghadapi situasi yang ini plural. Dulu kita mengadvokasi yang namanya rumah ibadah. Jadi rumah ibadah, bagaimana dulu konfliknya luar biasa di era tahun 2000 sampai 2005. Ya, mendirikan rumah ibadah bagi yang non-Muslim cuma. Padahal masjid kita juga yang Muslim juga ada, yang B-nya juga kan gitu. Itu dari pertaruh keluarga. Mungkin masih ada bukunya di sini. Jadi saya dan teman-teman ini buat tulisan namanya rumah Tuhan yang ilegal. Jadi ini rumah Tuhan tapi ilegal, legal dan ilegal apa? Manusia yang buat. Padahal pendekatan kita soal asal manusia yang penting. Maka yang kita sadari soal pluralisme ini menjadi satu catatan bagi kita. Jadi harus kita selesaikan hati kita. Saya
para ulama di pelajaran Toriko. Apa itu? Ya jalan pengabdian, jalan ibadah, dia ngajar gitu. Ya nolong uang ini jalan Toriko. Jadi jalan menuju ke sana itu jalannya apa ini? Jalan masing-masing orang itu akan berbeda untuk jadi pengusaha. Amin. Ada yang jadi pengusaha dan dia bersedekah lebih banyak. Ada yang jadi guru kayak saya dan mengajarkan ilmu yang mengharapkan ridho dan barokah itu, gitu ya. Coba senyum. Begitu kan jalan ada yang kemudian dia lupa kayak bilang gini, dibayari orang, diambil orang, boleh apa pesan dunia? Dunia orang itu, akhirat orang itu, makanya yang di akhirat dunia juga. Itu. Ini mindset, ini cara berpikir, ini manajemen hati, bagaimana kita kelola. Meskipun rezeki kita, takdir kita ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Lanjut. Nah. Kalau ini sudah sering disampaikan di kampus-kampus. Ya, tapi ini kurikulum yang harus kita pakai. Karena ini standarnya dari BP. Nah, makanya harus dipakai. Pengayoman Kementerian Hukum dan jadi sertifikatnya ada dua nanti, Kementerian Hukum dan para LTK berakreditasi. Nah, di dalam menjalani peraturan perundang-undangan itu juga penting karena pendekatan kita adalah pendekatan kita tadi. Yang bisa saudara sampaikan adalah ada bukunya dalam Hans Kelsen, ada Hans Nawiaski, teori jenjang norma. Nah, teori. Apa gunanya mempelajari ini semua? Apa gunanya mempelajari ini semua? Satu, biar saudara-saudara ini mempelajarinya tidak hanya peraturan yang ada di bawahnya, tapi juga peraturan yang ada di atasnya. Dan supaya komprehensif, saudara ngeyel peraturan yang di bawah, tapi peraturan yang tinggi tidak Anda baca, tidak bisa. Dalam melakukan advokasi paralegal juga harus komprehensif, melihat peraturan yang paling atas sampai kemudian peraturan yang sampai bawah. Kalau ada peraturan bupati ya peraturan bupati, kalau peraturan menteri ya peraturan PP ya PP, itu menjadi fundamental. Kenapa ini disajikan di dalam seluruh mata kuliah? Orang sarjana hukum harus lihat ini. Karena nanti kalau konflik norma ini mudah diselesaikan. Ya, untuk dalam rangka apa? Menyelesaikan konflik norma. Yang tidak ada di dalam buku, tapi lihat bukunya Prof. Maria Farida, di situ ada yang dinamakan dengan gas dobel. Apa itu? Peraturan yang ada di atas harus dijadikan pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang ada di bawah. Ya. Dan peraturan perundang-undangan yang di bawah dia harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada di atas. Gas dobel sambil. Yang dikenal biasanya kan teori Kelsen jenjang norma kan ini ya. Tapi ada norma itu juga berjenjang. Tidak hanya di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, dalam teori jenjang norma itu juga. Di dalam peraturan perundang-undangan juga ada normanya berjenjang juga. Antara pasal 1 sampai terakhir itu jenjang norma. Umum ke khusus, teori jenjang norma. Lanjut Mas. Nah, ini. Tapi ini juga sudah ada turunannya. Di undang-undang berapa? 13 2022. Ya. Ini perubahannya dari situ. Nah, ada undang-undang dasar, ketetapan, undang-undang
Dan itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda yang tidak masuk dalam ini bagaimana Pak? Pendekatannya adalah kewenangan kelembagaan. Misalnya apa kewenangan kelembagaan? BI berarti mengeluarkan peraturan Bank Indonesia, Perusahaan Bank Indonesia. Ya, sifatnya di internal, distribusinya BI ke bawah. POJK juga itu apa POJK? Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ya, aturannya di situ, perbankan dan sebagainya. Jadi pendekatannya itu, saya nggak ulang lagi, cuma mengingatkan. Saya ingatkan proses-proses. Oke, lanjut. Nah, yang perlu diingat nantinya adalah saudara-saudara, kalau advokasi kebijakan di sesi berikutnya ya, ada yang namanya RIA dan prosidi. Kalau di RIA itu pasti sudah terbiasa ya. RIA dan prosidi. Itu ada di dalam biasanya pembentukan naskah akademik. Jadi ada undang-undang administrasi pemerintahan. Apa itu? Adalah asas umum pemerintahan yang baik. Nah ini kenapa? Ini nanti berkaitan dengan advokasi kebijakan publik atau bahkan saudara-saudara membuat kebijakan publik, position paper, kebijakan pemikiran tadi yang biasanya dituangkan di dalam position paper. Ya, public policy juga masuk juga kan. Nah ini harus kita kenal kepastian hukum, kemudian lanjut mas apa kemanfaatan dan sebagainya. Nah ini fungsinya saya kira ini juga ada di dalam ruang-ruang kampus. Tapi saja yang Anda sudah pahami. Lanjut. Nah, habis. Ada di situ sudah. Silakan. Pada saat kita datang ke konteks normal, karena kita berada di masyarakat, tentu sering menjadi konflik yang ada. Kalau misalnya yang terbaru, misalnya masalah Papua, hutan adat yang diperuntukkan untuk pembangunan dan sebagainya. Nah, pada saat kita dibenturkan dengan konflik normal ini, antara hutan adat yang diakui oleh negara itu menjadi hutan yang dilindungi, tapi digunakan oleh negara untuk kepentingan pembangunan. Itu pada posisi itu kita gimana? Maksudnya bagaimana kita melihat konflik normal ini terjadi di kalangan masyarakat. Misalnya kalau kita ke atas ini, tadi kan disampaikan di pasal 18b, misalnya masyarakat pemadat itu diakui hak dan sebagainya. Tetapi di dalam masyarakat khususnya masyarakat pemadat itu tidak memiliki dasar hukum perlindungan secara khusus, misalnya undang masyarakat pemadat. Itu bagaimana? Satu, ini soal keberpihakan. Standar kita akan ada ruang kalau membela penguasa ini banyak. Ya, dan kita ada penindasan, nyali kita juga dituntut luar biasa. Ketika kemudian kita berhadapan dengan kekuasaan. Kekuasaan kita hari ini itu tidak hanya dibatasi pada negara saja, tetapi juga menghadapi state, selain state juga non-aktor state, aktor di luar negara. Siapa? Perusahaan-perusahaan, usaha dan sebagainya. Sikap kita bagaimana di situ? Satu, kita berpegangan pada norma. Dua, kalau pemerintah kan sudah banyak yang posisi kita yang menemani masyarakat tadi. Agar apa? Ada keseimbangan dalam rangka apa? Bernegosiasi, berkomunikasi, mencerahkan dalam rangka koridor negara hukum. Eranya begitu. Ketika kemudian bahwa ternyata masyarakat adat untuk kemudian ada satu kebiasaan bahwa untuk kemudian ke dalam hutan itu hanya boleh memungut ranting-ranting yang patah saja. Ya.
tetapi kemudian di dalam satu hari kemudian ada ruang ketidakadilan. Apa ruang ketidakadilannya? Ternyata para pengusaha dengan enak ngapain di situ. Tiba-tiba itu menjadi hutan produksi. Ya. Dan masyarakat akhirnya berhati-hati di dalam mengelola hutan. Tiba-tiba kemudian izin tadinya, dan masyarakat hutan dari mana? Makanya salah satu solusinya adalah berkaitan soal reforma dari beberapa konsep-konsep di situ. Land reform, keadilan, redistribusi, macam-macam konsep itu dalam konsep ada. Kalau mobil ada pabriknya, kalau tanah ya sejumlahnya terbatas gitu. Nah ini soal keperpihakan kita. Nah, keperpihakan, makanya koridornya kemudian adalah koridor hukum, normanya bagaimana dan sebagainya. Masyarakat apapun itu tidak juga masyarakat kita kerahkan, kita perdayakan prosedurnya itu bagaimana, normanya bagaimana, cara bernegosiasinya bagaimana. Win-win. Karena ini berkaitan soal developmentalisme. Apa itu? Tidak ada sebenarnya. Ini soal developmentalisme. Liberalisasi ada di NCMSD. Ini ada papan tulisnya ada papan tulisnya. Jadi dalam kerangka developmentalisme kita ya, pembangunanisme pasti akan berkembang. Makanya harus ada keseimbangan. Makanya developmentalisme itu akan menciptakan bias prisma. Tahu bias prisma. Jadi kalau ini prisma ada cahaya menembus yang seharusnya ini lurus, akhirnya berbelok cahaya. Inilah yang saya sebut dengan bias prisma. Tujuan pendidikan apa? Mencerdaskan, mengkreatifkan, ya. Tapi dengan adanya kebutuhan developmentalisme, tujuan pendidikan menjadi terbelokkan arahnya hanya menjadi demand and supply, permintaan dan penawaran. Industri butuh apa? Maka kemudian pendidikannya harus modelnya seperti X dan Y, karena untuk menopang adanya industrialisme, developmentalisme. Ini yang namanya bias prisma. Makanya tujuan pendidikan akhirnya berbelok, yang tadinya mencerdaskan, bangun orang kreatif, berinovasi, jadinya adalah berlomba-lomba di dalam rankingan perguruan. Yang mestinya pendidikan itu membebaskan menjadi kungkungan administrasi. Ya, itu artinya. Dua, tujuan apa bahwa kita kehidupan kita lingkungan itu harus mampu mensejahterakan lingkungan yang sehat di dalam pasal 28. Nah, lingkungan yang sehat, iklim yang itu hak kita, hak warga negara. Tapi dengan adanya developmentalisme kemudian muncullah bias prisma, kepentingannya pembangunan developmentalisme. Kita belum mampu menciptakan bahan bakar yang efektif. Listrik kita masih batu bara. Berapa cadangan kita? Padahal matahari kita sungguh luar biasa banyak. Itulah 2 hari di Malang. Bentuknya. Kalau yang itu kiri ya, oh ya sama ya. Nah, padahal ini soal bagaimana pemberdayaan lingkungannya. Kalau saudara-saudara mempelajari soal emansi perempuan, emansi wanita, gender dan sebagainya. Dulu era tahun 60-an yang namanya kemudian mengapa kemudian diperlukan emansipasi wanita. Yang sesungguhnya adalah mindset tujuan utamanya adalah kesetaraan gender. Tapi terbiaskan dengan bias prisma ini karena apa? Kepentingannya developmentalisme. Apa kepentingannya?
tenaga kerja adalah perempuan. Maka doktrinnya adalah perempuan jangan hanya di rumah saja, harus keluar. Emansipasi wanita. Begitu emansipasi wanita, ternyata kebutuhan industri adalah tenaga kerja untuk masuk ke sana. Dulu di era tahun 60-an upah perempuan lebih murah, lebih manur, nggak banyak protes. Karena gaji berapapun bukan tulang punggung, tapi sebagai tambahan income saja dari proses rumah tangga yang ada. Ini yang namanya bias developmentalisme dari sisi gender atau emansipasi para pekerja. Nah, akhirnya di era tahun 2000-an gerakan ini berubah, emansipasi berubah. Ya memang benar-benar pada ruang-ruang kesetaraan yang pemberdayaan perempuan dan sebagainya arahnya sudah ke sana. Jadi kalau dulu dengan doktrin emansipasi wanita 60-an eksploitatif, nah sekarang kemudian harus kita normal benar-benar arahnya pada tidak lagi bias gender tadi, bias krisma tadi, berbelokkan arah yang satu itu yang harus kita pelajari. Kita harus open di situ. Ya. Nah ini yang kemudian bahwa paham tetap, paham situasi global, bertindak tetap lokal. Ada kemudian yang ketika sudah beraktualisasi begitu, paham global, dia nggak bertindak karena saking bingungnya yang dihadapi luar biasa. Nggak bisa, ya tetap lokal. LBH RK kenapa tidak buka cabang di Jakarta atau tidak buka cabang di IKN? Bukan soal gengsi atau apapun, tapi menempatkan pada berpikirnya global, bertindaknya tetap lokal, berdampak belum. Ini yang mindset yang harus bisa diselesaikan. Dulu di zaman saya banyak yang ingin ke Jakarta. Saya di Jawa Timur. Nah, saya bergerak di Jawa Timur. Untuk dari Bekasi ke Jakarta 2 jam. Malang ke Madiun saya butuh 2 jam. Saya kira sama. Daya Idat Jakarta dan daya Idat Jawa Timur. Daya Idat dengan langkah 2 jam 3 jam sekarang sudah bisa sampai Banyuwangi. Ketika tol ini nanti ada, saya jelajah LBRT Jawa Timur saya kira lebih masih. Itu sih mindset. Ada banyak hal yang belum saya sampaikan. Strategi yang bagaimana Jawa Timur dalam pembangunan dan pembangunan ke Indonesia kita. Ada lagi? Ya, silakan. Pertanyaan. Ya. Ada masyarakat masih demo perkara lingkungan desa yang usaha bla-bla untuk perusahaan. Tapi perusahaan punya cara sendiri gimana caranya supaya modal demonstrasi ini dengan cara kadang mengambil masyarakat untuk menjadi dia karena pandangan yang dicari masyarakat adalah sumber keuangan yang hilang. Nah, jadi di sini masyarakat selalu jadi kayak bukan membela desanya lagi, tapi untuk membela dapur rumah tangganya dia. Terus fungsi advokasi dan hukum ini di mana cara menangani tersebut? Soalnya di sisi lain kan dia terbagi dua. Satu, kalau masyarakat yang betul-betul membenci perusahaan karena rusak lingkungan. Di sini ada masyarakat yang membutuhkan perusahaan yang dia dapat duit aja lah, ini terbagi menjadi dua. Ini advokasi hukum ini gimana? Ya, itu nanti pada teori prakteknya, teori dan prakteknya adalah di aktualisasi di Ansor, analisa betul ya. Jadi Ansor itu penting. Di mana kemudian kita bisa meletakkan posisi LBH rumah keadilan di mana, posisi paralegal di mana. Kita orang luar. Visi kita adalah visi soal bagaimana satu pemberdayaan, dua bagaimana soal lingkungan yang terlindungi sesuai dengan perspektif pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah lingkungan yang sehat. Situasi-situasi itu normal yang kita hadapi. Situasi-situasi itu normal yang kita hadapi. Saya sampaikan ya. Selalu ada dan selalu ada. Ya, itu selalu. Dan ada yang selalu kemudian bahwa melihat kesempitan dalam kesempatan. Melihat kesempatan dalam kesempitan. Itu selalu ada orang-orang Indonesia yang seperti itu. Karena
ideologinya ada ideologi atau konten. Kita akan menghadapi situasi itu di lapangan dan kita selalu dibenturkan dalam situasi itu. Situasi idealisme dalam lingkungan hidup akan dibenturkan dalam situasi realitas persoalan itu. Nah, itulah kemudian letak kita seni di dalam memberikan ruang advokasi. Bagaimana lingkungan tetap sehat, tidak tercemar, tapi penduduk juga bisa menikmati lingkungan yang sehat, perusahaan juga bisa masuk. Ini yang kemudian tidak. Nah, itu kesewenang-wenangan dari non-state aktor. Kalau dulu kejahatan lingkungan hidup itu hanya dilakukan negara. Kalau sekarang apa? State aktor. Contohnya yang sederhana apa? Buang limbah pabrik ke sungai. Ya, banyak itu. Yang dari sungai, bolongannya dari pabrik ke sungai itu yang normal. Tapi kadang kalau ditemui ada beberapa kasus pabrik, dia membuangnya jauh gitu, kerong akan kelihatan sampai di sisi itu. Nah, ini juga persoalan yang kemudian diadvokasi. Ketimbangan itu yang sedih. Ya, kalau kemudian itu merusak lingkungan, berakibat fatal, ya harus ada pembelaan. Nah, bagaimana menangani orang-orangnya itu adanya analisa sosial. Itu bagaimana insting memetakan jam terbang. Pak Mesti pernah tahu advokasi lapangan waktu berdiri kok. Jadi di tahun 97 sampai dengan tahun 2015 kasus-kasus publikis banyak. Bahkan kemudian fitnah itu juga sudah makanan biasa. Contoh misalnya ada advokasi, beliau untuk duit kan. Itu fitnah yang paling kecil. Bahkan saya menikah pun, menikah itu uang dari advokasi ini kan gitu. Itu terjadi. Saya baru dengar itu 5 tahun kemudian. Padahal yang saya tempatin memang tua. Tapi yang saya tempatin memang tua, katanya hadiah dari advokasi karena dalam tanda kutip berkhianat orang yang dilakukan advokasi. Itu ya ada. Jadi sampai ruang-ruang pernikahan di ceritanya seperti itu. Nanti akan ada ketemu sampel kayak itu ya. Kita nggak ngapa-ngapain, dipikir. Ya, itu banyak kasus. Kita akan menghadapi dalam mana teman, mana lawan, mana aliansi strategis, mana aliansi taktis. Nah, nanti itu ada di dalam ansor aktualisasi. Aliansi taktis itu apa? Ya sudah ya, nggak perlu di dalam. Aliansi strategis bisa korban, bisa kita, terpilih dengan kita. Ketika kemudian berpotensi pengkhianatan dan sebagainya, oh itu masuk dalam aliansi taktis. Hanya taktis saja, sudah tentu misalnya media dan sebagainya, karena dia punya kepentingan kapital juga kan. Jadi kalau saya sampai hari ini saya punya perusahaan media, tapi saya nggak kuat. Nggak kuatnya gimana? Karena saya harus transaksional terus. Media katanya pilar demokrasi, tapi saya harus bertransaksi terus. Jadi makanya dimasukkan di dalam aliansi. Nah, beberapa. Tapi ada media juga yang bisa kita masukkan di dalam aliansi strategis. Adalah analisa lawan. Ada analisa lawan. Nah, ini namanya salah satu metode analisa sosial. Kalau sudah advokasi publik, yang tadi ya kita memang harus kuat. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Kadang kan ada yang kasusnya tidak selesai, yang ada apa? Pemeliharaan, karena persoalan pidananya apa? Perusahaan dan sebagainya. Nah ini masyarakat yang kita edukasi, bernegosiasi tanpa perusahaan. Memasuki wilayah tertentu aja bisa dipidana, sehingga kasusnya menjadi kabur. Jadi strategi, makanya ini seni, di dalam seni untuk melakukan proses advokasi. Nah, lebih menarik ya. Kalau dulu di zaman dulu ya, masyarakat. Kalau saya dulu karena masih muda, ya selalu berposisi di masyarakat. Ternyata lebih mudah. Ketika advokasi kebijakan, kita bisa berubah kebijakan bisa dari dalam dan bisa dari luar. Oke.
Ada lagi? Oke. Sebenarnya kalau dalam negosiasi ini antara negosiasi antara klien antara klien dengan misalnya usaha besar gitu Pak. Itu gimana sih Pak menurut rasa keadilan dalam biar ada adil dua belah pihak gitu Pak. Malah kan kalau nggak salah itu salah satu dibilang bukan di ada bilang manusia itu tidak bisa adil, hanya bisa bicara itu mengikuti rasa adil itu kan tiap orang itu kan keadilannya berbeda-beda. Gimana kita sebagai advokat itu bisa pas gitu Pak atau Bagaimana gitu ya? Jadi gini, dengan pertanyaan itu sebenarnya kan biasanya ada tuntutan apa yang dikeluhkan, ya pemenuhan di situ. Ini tuntutannya ini, persoalannya di lapangan ini. Contoh misalnya, warga, oh ini bau, limbahnya bau, tuntutannya kan di situ. Sawah menjadi kering, gagal panen dan sebagainya. Tuntutan warga biasanya dengan skemanya biasanya adalah agar tidak bau lagi, ganti rugi sawah pertanian dan sebagainya kan itu. Tuntutan inilah yang kemudian disampaikan. Kalau itu adalah non-state atau itu sudah masuk pada ruang keadilan. Tuntutan kosnya itu kebutuhan. Tapi di kita dalam konteks sistem normatif apa? Peraturan perundang-undangan di lingkungan hidup boleh nggak itu? Ya kan? Boleh nggak itu dilakukan? Pencemaran, limbah B3 tidak diolah, langsung dibuang ke sungai. Maka apa yang itu warga kita tambahkan bahwa oh ini ada pelanggaran bidang lingkungan hidup untuk melindungi jangka panjang. Tuntutan yang sederhana misalnya adalah bahwa kamu sebelum buang kelola dulu deh limbah B3 sehingga kemudian ketika dibuang itu aman. Itu tambahan meskipun warga tidak memberikan tambahan. Bagi itu hak kita, itu menjadi kewajiban non-state actor. Negara bagaimana? Negara awasi dong perizinannya ada enggak, pengelola limbah B3 enggak, sesuai standar atau belum, kita serahkan kepada negara sebagai pengawasan di situ. Biasanya negara akan mengajak kita untuk melihat oh sudah standar atau belum dan itu cara saja negara. Nah, menentukan keadilan, menentukan kebutuhan. Kadang kan ada nuansa keinginan dan kebutuhan. Ada keinginan yang rasional, tapi ada kebutuhan yang sifatnya mendasarkan diri pada hati manusia, standar kehidupan yang layak dan sebagainya, secara norma yang jadi peraturan perundang-undangan. Itu saja. Jadi menentukan bahwa kita perjuangkan sampai mana? Karena ada pertanyaan, kita perjuangkan sampai apa? Apa yang kita perjuangkan di level itu? Pertanyaan-pertanyaan penting. Apa yang kita perjuangkan? Sampai level apa tuntutannya? Jawab. Kita hanya tuntut apa? Penambahan kita hanya sorpresnya saja yang kita terangkan. Tapi tuntutan warga tadi soal kepentingan peruh dan sebagainya. Jadi dielaborasi itu intinya seni. Nah, contoh yang RK Kediri misalnya, mana teman-teman RK Kediri itu kan banyak sekarang pembebasan lahan tol, ya, pembebasan lahan tol, ternak sawah, atau kasus yang ditubah soal Pertamina. Nah, itu kan kenapa nggak ada ditolak? Karena memang sesuai dengan apa? Harga NJOP dan sebagainya. Tapi kalau di Pertamina di Subang malah lebih tinggi lagi. Persoalannya mereka nggak mampu mengelola ekonomi sebagiannya. Beli mobil semua. Kan dibelikan malah lebih ya. Padahal perawatan mobil juga belum suratnya dan sebagainya. Biasa naik motor mira-miri 1 minggu habisnya 30.000, begitu naik mobil 1 minggu sudah naik 250.000. Ya terus memberi tabungan akhirnya dengan gaya itu. Nah ini persoalan. Berarti ada ruang bahwa PPN ada persoalan di masalah apa? Pemberdayaan
ekonomi. Ya, seneng orang-orang. Awalnya nyawa dia itu bahagia, dapat uang lebih bahagia lagi, tabungannya habis. Karena banyak, saya tahu banyak yang tidak bisa mengelola. 1 miliar dianggap banyak, tapi hanya bertahan sekitar 3 tahun. Ada yang bertahan cuma 1 tahun karena merasa banyak, terus sumbernya tidak ada. Ibaratnya air sumurnya sudah dikuras dalam kantong, air sumurnya mati, sumber airnya mati, dia hanya lupa kalau punya kesediaan hanya di dalam kantong. Nah, disitulah itu proses pemberdayaan ekonomi. Nuansanya di situ. Kenapa PGRI tidak banyak protes? Karena NGOP-nya dulu harganya cuma berapa? 50.000, 100.000 per meter persegi. Hanya dihargai 1 juta. Di Pertamina apalagi yang dibuat di negara itu sama. Nah, perspektif itu sudah berubah. Kalau dulu ya sudah asal harga sekian selesai. Ya, kalau dulu harga sekian masyarakat nggak punya tawar-menawar. Sekarang kalau di sendiri itu kan tawar-menawar mereka. Ya ada beberapa kelompok masyarakat yang protes, misalnya wajar saya kira. Karena bangunan itu ada yang dihargai sedikit. Karena setiap bangunan berbeda, karena besinya, pembersihannya, dia bangun dengan besi 5, besi 6 kan lebih murah daripada tingkat yang dibangun dengan ukuran besi 12. Wajar, tapi pemerintah kemudian pada saat pembebasan dihargai sama. Nah ini kan ada ruang-ruang potensi. Nah ini harus keseimbangan. Tuntutan keadilan, tuntutan sebuah ada dialog. Cukup? Jelas atau belas? Belas Pak. Baik Pak. Apa kok 1 minggu? Nggak bisa. Ini biasanya 1 minggu saya yo ngajar. Oke. Itu saja 2 hal tadi. Selesaikan ini dulu. Ya, ini soal hati semua. Selesaikan hati saudara-saudara dulu. Ya. Baru kemudian Anda pasti berinteraksi. Rezeki yang harusnya benar. Kalau saya ceritakan tapi khawatir nanti saya nggak itu atas ketentuan Allah kan. Tapi saya pernah masuk rumah sakit itu, lokasi PKL saya pernah masuk malam square. Jadi saya sampai sakit itu 10 hari. Fitnahnya apa? Pak Nesti melarikan diri, padahal saya tidak bisa apa-apa di rumah sakit itu. Kasus pasar Dinoyo, pasar Blimbing itu saya masuk. Mulai dari lapangan, menggerakkan pedagang, sampai saya masuk di dalam pemerintahan advokasi juga dan tidak bisa jalan. Yang menarik pasar baru, gratis, antara negara, masyarakat yang makmur. Nah, itu RK juga terlibat di situ. Advokasinya dari dalam. Ya. Dulu awalnya pasar baru itu bayar. Investor. Akhirnya kecerdasan dan ketertiban dari kepala daerah dapat logian dari anggaran pusat. Akhirnya gratis. Dagangnya makmur menanggung lebih banyak pasar warga, bersih pendapatan parkir dalam 3 bulan ada sudah 9 miliar.